Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin, para jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang keempat ini, insya Allah kita akan mengkaji permasalahan apakah amalan-amalan terkait agama yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi adalah bid'ah yang sesat. Dalam pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan ucapan para ulama dan juga dalil-dalilnya bahwa bid'ah itu ada yang sesat, ada yang tidak. Namun para jemaah sekalian, kita sangat sering menyebutkan bahwa jika suatu amalan ibadah atau suatu perkara agama tidak ada dicontohkan di zaman Nabi SAW, maka perkara tersebut perkara bid'ah yang sesat. Ya, bahkan kita sangat sering menyampaikan sebagian ucapan ulama, yaitu lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kita selalu menyampaikan seandainya itu baik, niscaya Nabi dan para sahabat lebih dulu melakukannya. Artinya berarti amalan yang tidak pernah dilakukan Nabi sahabat padahal bisa mereka lakukan adalah perkara bid'ah yang tercela, yang sesat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita lihat kenyataannya, fakta-faktanya. Ternyata banyak sekali amalan-amalan, perkara-perkara agama, bahkan keyakinan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat, ternyata tidak bid'ah yang sesat. Artinya, apa yang kita yakini selama ini, bahwa jika itu kebaikan, niscaya Nabi dan sahabat akan melakukannya. Jika tidak mereka lakukan, berarti itu kesesatan. Ini adalah suatu keyakinan yang tidak benar. Yang pertama sebagai contoh adalah tentang masalah hukum mengangkat kedua tangan ketika berdoa setelah sholat. Apakah setelah sholat wajib atau setelah sholat sunnat? Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW tidak pernah mengangkat kedua tangannya sekalipun dalam doanya kecuali pada doa minta hujan. Para jemaah, sebagian ulama menyebutkan ada di tempat lain, ketika Nabi di Arafah dan ketika Nabi di Mina. Artinya, Nabi tidak pernah berdoa mengangkat tangan di selain waktu-waktu tersebut. Ya, setelah sholat wajib, setelah sholat sunat, Nabi tidak pernah mengangkat kedua tangan dalam berdoa. Nah, kenyataannya para jemaah, kita orang-orang salafi sangat banyak habis sholat sunat, antara adzan dan iqamat, berdoa mengangkat kedua tangan. Padahal Nabi tidak pernah melakukan itu. Di zaman Nabi tidak pernah dicontohkan.
mengapa hal tersebut tidak sesat? Inilah dia para jemaah, bukti bahwa sesuatu yang di zaman Nabi tidak lakukan, walaupun itu perkara ibadah, tidak mesti sesat selagi memiliki dalil-dalil umum. Dan mengangkat tangan itu ada dalil sahih, yaitu Allah malu menolak doa orang yang mengangkat tangannya. Itulah dalil umumnya. Sehingga di doa apa saja ketika kita mengangkat kedua tangan kita, maka itu tidak dilarang. Syekh Ibnu Baz, beliau pernah ditanya, hal yajuzu lil muslimi ayyarfa'a yadayhi 'inda du'a'i ba'da sunnati allati ba'dal faridati amla. Dalam kumpulan fatwa beliau, bahkan ada suara audionya. Beliau pernah ditanya, apakah boleh bagi seorang muslim mengangkat dua tangannya dalam doa setelah sholat sunat, setelah sholat wajib, ataukah tidak? Kata beliau, lam yathbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rafa'a yadayhi ba'dal faridah, balis sunnah annahu yadhkurullaha wa yad'u lakin min duni raf'i yadaini ba'dal faraidil khamsi. Amma ba'dan nafilati fala a'lamu ba'da tatabbu'il kathiri la a'lamu annahu rafa'a yadayhi ba'dan nafilati alaihi salatu wassalam. Kata beliau, tidak pernah ada riwayat yang tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengangkat kedua tangannya setelah sholat wajib. Akan tetapi yang sunnah, beliau berzikir dan juga berdoa, namun tidak mengangkat kedua tangan. Adapun setelah sholat sunat, aku tidak tahu, setelah penelitian yang panjang, bahwa aku tidak tahu Nabi mengangkat kedua tangannya setelah sholat sunat. Walakin umumul ahaditsid dallati ala anna raf'al yadaini min asbabil ijabati yaqtadi annahu la mani'a min raf'iha ba'dal ahyan. Kata beliau, akan tetapi berdasarkan keumuman hadis yang menunjukkan mengangkat kedua tangan itu salah satu sebab dikabulkan doa, menunjukkan bahwa tidak ada penghalang untuk seorang mengangkat kedua tangannya dalam doa sekali-sekali. Ba'dal ahyan. Artinya para jemaah boleh mengangkat kedua tangan dalam doa setelah sholat sunat atau setelah sholat wajib. Padahal Nabi tidak pernah melakukannya. Jadi para jemaah, sesuatu yang Nabi tidak contohkan tidak mesti itu bid'ah, tidak mesti itu sesat. Kalaupun dikatakan bid'ah, bid'ah hasanah. Kenapa? Selagi ada dalil-dalil umumnya. Yang kedua, contoh kedua, tentang masalah mengangkat tangan, hukum mengangkat tangan ketika berdoa antara azan dan iqamat. Kalau tadi setelah sholat sunat. Ini juga sama, Nabi tidak pernah ada riwayat beliau mengangkat kedua tangannya berdoa antara azan dan qomat. Itu waktu mustajab doa, namun tidak ada riwayatnya. Apakah kalau kita angkat kedua tangan kita menjadi bid'ah sesat? Syekh bin Baz ditanya lagi di dalam kumpulan fatwa beliau antara tentang hukum bainal adani wal iqamati ma hukmu raf'il yadaini lid-du'a. Antara adzan dan qomat, apa hukum mengangkat kedua tangan untuk berdoa? Kata beliau, jawabannya idza da'al insanu wa rafa'a yadayhi la ba'sa raf'ul yadaini min asbabil ijabati. Kata beliau, jika seorang berdoa dan mengangkat kedua tangannya tidak mengapa, karena mengangkat kedua tangan termasuk sebab dikabulkan doa. Jadi dalilnya dalil umum. Secara contoh di zaman Nabi tidak pernah diamalkan. Nabi sendiri, beliau tidak pernah didapatkan riwayat berdoa antara adzan dan qomat dengan mengangkat kedua tangan. Namun itu dibolehkan. Para jemaah,
Kalaulah benar apa yang kita katakan, lau kana khairan lasabakuna ilaih, kalaulah itu baik, niscaya Nabi dan sahabat lebih dulu melakukannya. Kenapa kita angkat kedua tangan kita? Kalaulah itu baik, Nabi lah pertama melakukannya. Toh Nabi tidak pernah melakukan itu. Kenapa kita tidak terima kalau dikatakan mengangkat tangan dalam doa antara adzan dan qomat adalah sesat? Namun kenapa kita sering mengatakan berbagai amalan kaum muslimin sebagai amalan bid'ah yang sesat, padahal sama-sama tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat? Para jemaah, jawabannya selagi memiliki dasar, dalil yang umum atau qiyas, maka tidak sesat. Jadi kaidah tadi, prinsip yang selama ini kita yakini, hendaknya kita periksa kembali, kita teliti kembali. Tidaklah semua yang tidak dicontohkan Nabi dan sahabat berarti sesat. Tidak. Para jemaah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dan ini lebih sensitif lagi, tentang masalah membagi tauhid menjadi tiga. Kita orang-orang salafi sepakat semuanya. Bahkan diajarkan di semua pesantren-pesantren kita bahwa tauhid itu ada tiga macam. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Para jemaah, padahal pembagian tiga macam ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah pula dicontohkan dan disampaikan oleh para sahabat. Bahkan di tiga generasi tidak pernah ulama salaf mengatakan at-tauhidu thalathatu aqsam. Tauhid itu ada tiga macam. Tidak pernah ada ulama salaf di tiga generasi mengatakan hal itu. Namun kenapa kita yakini, bahkan ini akidah, kita katakan tauhid ada tiga macam. Padahal secara contoh Nabi tidak pernah mencontohkan, tidak pernah mengucapkan hal itu. Para jemaah, lalu kenapa tidak sesat? Kenapa kita tidak terima kalau dikatakan kita telah sesat dalam akidah karena membagi tauhid menjadi tiga? Kenapa kita tidak terima? Jawaban kita lagi-lagi karena ada dalil umum. Karena pembagian tauhid yang tiga itu berdasarkan al-istiqra. Berdasarkan dalil-dalil setelah kita baca, kita pelajari. Terkandunglah dalam Al-Quran, hadis, dalil-dalil itu kalau diringkas, tauhid itu bisa diringkas menjadi tiga. Jadi pembagian tauhid menjadi tiga tadi sebenarnya hanya untuk memudahkan memahami saja. Walau demikian, intinya belum pernah ada contohnya dari Nabi dan para sahabat. Jika sesuatu yang tidak ada contohnya sesat, berarti kita telah sesat dalam akidah. Makanya para jemaah, prinsip itu perlu kita perbaiki. Tidak mesti yang tidak ada di zaman Nabi berarti sesat, selagi bersandar kepada dalil-dalil umum dan lain sebagainya. Para jemaah, ini pembagian tauhid dan ini akidah. Bahkan cukup sering kita menganggap kalau tauhid itu dibagi menjadi lebih dari 3, 4, 5 dan seterusnya, kita menyalahkan hal itu. Kita katakan sudah terkandung di 3 pembagian tadi. Padahal para jemaah, kalaulah alasan kita sudah terkandung seperti tauhid hakimiyah, tauhid mulkiyah, tauhid dzatiyah dan lain sebagainya, kita katakan salah pembagian itu. Sudah terkandung di dalam tauhid rububiyah, di dalam tauhid uluhiyah dan seterusnya. Alasan kita sudah terkandung. Kalau itu alasannya, berarti sebenarnya tauhid itu hanya ada satu, yaitu tauhid rububiyah. Karena sebenarnya tauhid rububiyah, tauhid Rabb, itu sudah mengandung di dalamnya 3 jenis tauhid.
tersebut. Bahkan semua jenis tauhid sudah terkandung dalam tauhid rububiyah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah pertanyaan di alam kubur. Ketika malaikat bertanya kepada orang yang di alam kubur tentang tauhid, maka sama sekali tidak ditanya tentang uluhiyah, tidak ditanya tentang asma wa sifat, tapi yang ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa rububiyahmu, yang ditanya tauhid rububiyah. Hanya satu itu saja yang ditanya. Kenapa? Karena sebenarnya rububiyah, Rabb sudah mengandung semua jenis tauhid. Para jemaah, Tuhan, siapa Tuhanmu? Tuhan itu tentu yang kita sembah. Tuhan itu tentu yang menciptakan alam. Tuhan itu tentu yang memiliki sekian banyak sifat-sifat yang maha sempurna. Maka sudah terkandung. Kalau alasan kita semua sudah terkandung, berarti tauhid sebenarnya cuma satu. Tauhid rububiyah, karena sudah terkandung semua di dalamnya. Ternyata tidak. Makanya para jemaah, ini adalah salah satu penguat saja. Apa yang kita yakini, kalaulah itu memang baik, niscaya Nabi dan sahabat melakukan, itu suatu prinsip yang tidak mutlak. Kemudian, berikutnya lagi, sebagai contoh, apa yang sudah kita sampaikan dalam pertemuan yang lalu, azan pertama hari Jumat. Itu ibadah. Kalaulah itu baik, kenapa Nabi tidak lakukan? Lagi-lagi para jemaah, kaidah itu sebenarnya bukan prinsip dalam beragama. Itu hanya bimbingan-bimbingan saja. Di zaman itu sebaiknya jangan dilakukan. Kalaupun dilakukan, selagi memiliki dasar-dasar dari agama, maka tidak mengapa. Oleh karena itu sahabat Utsman menambahkannya azan pertama di hari Jumat. Begitu juga tentang sholat tarawih 23 lebih dari 11. Apa hukumnya? Padahal dalam hadis Bukhari Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha menegaskan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sholat malam di Ramadan dan di bulan yang lainnya lebih dari 11 rakaat. Nabi sholat malam dan sholat tarawih tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Lalu apa hukumnya kalau dilakukan 23? Ternyata para ulama ahlu sunnah, ulama salafi sangat sering mengatakan tidak mengapa, tidak bid'ah, tidak sesat. Kenapa? Karena ada dalil umum. Ketika Nabi ditanya tentang sholat malam, kata Nabi, masna masna, sholat malam itu dua-dua. Fa idza khasya ahadukum as-subha shalla wahidah fa'utarat lahu ma qad shalla. Apabila salah seorang kalian khawatir luput nanti subuhnya, maka sholatlah dia 1 rakaat sebagai witir. Dari hadis umum ini kata ulama, berarti sebenarnya sholat malam, sholat tarawih itu tidak terbatas. Karena kata Nabi, dua-dua. Nggak disebutkan berapa. Yang penting dia kerjakan terus dua-dua sampai berapapun. Boleh 23 bahkan lebih dari itu. Ini penjelasan Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Baz dan para ulama lainnya. Padahal secara contoh, Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Jadi para jemaah sekali lagi, tidaklah sesuatu yang di zaman Nabi tidak dilakukan berarti sesat. Sama sekali tidak. Yang sesat itu tidak ada sandarannya sama sekali. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dan begitu seterusnya. Sangat banyak sekali contoh amalan-amalan ibadah, amalan-amalan agama yang tidak pernah dicontohkan di zaman Nabi, namun ternyata tidak sesat. Termasuk masalah sarana seperti takbir ya di masjid, itu masalah agama. Sarana yang sangat erat dengan agama, tak pernah dilakukan Nabi. Lau kana khairon, kalaulah itu baik, kenapa Nabi tidak lakukan? Bisa dibuat takbir di zaman Nabi. Tidak ada penghalang sama sekali. Kenapa Nabi tidak buat?
lalu kenapa tidak sesat dan tidak bid'ah? Para jemaah, inilah sebagai tambahan ilmu bagi kita bahwa mari kita fahami, kita tambah ilmu kita, berbagai penjelasan para ulama yang berbeda dengan apa yang kita yakini, jangan sekali-kali kita anggap sebagai syubhat. Dengarkan, baca, jadikan sebagai tambahan ilmu agar kita tidak terlalu kaku dalam beragama. Para jemaah, masalah agama yang tidak pernah ada di zaman Nabi selagi memiliki dasar-dasar, dalil-dalil umum, qiyas dan lain sebagainya, maka tidak sesat. Walaupun boleh dikatakan sebagai bid'ah, itu menjadi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini lebih melengkapi apa yang sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.